Marco One Piece adalah salah satu karakter dalam serial anime dan manga One Piece. Dia adalah mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yang juga dikenal sebagai Marco si Phoenix. Dia memiliki kekuatan buah iblis Tori Tori no Mi, model Phoenix, yang memungkinkannya berubah menjadi burung Phoenix dan memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dia juga merupakan seorang dokter yang handal dan orang kepercayaan terdekat Shirohige. Marco bergabung dengan bajak laut Shirohige sejak masih muda dan menjadi salah satu dari supernova, yaitu generasi bajak laut muda yang memiliki bounty tinggi dan potensi besar. Dia juga pernah menjadi Shichibukai setelah menyerahkan 0 jantung bajak laut kepada pemerintah dunia. Namun, itu hanyalah bagian dari rencananya untuk membalas dendam pada Don Quixote do Flamingo, yang telah membunuh adiknya, Rocinante. Marco berperan penting dalam Perang Marineford, di mana dia berusaha melindungi Shirohige dan Port Gas D, Aceh dari serangan Angkatan Laut dan bajak laut Kurohige. Dia juga bersekutu dengan Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami, untuk menghadapi Kaido, salah satu Yonko, di negeri Wano. Marco memiliki hubungan baik dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Shanks, Nekomamushi, dan Sengoku. Beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan. Marco adalah mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yang juga dikenal sebagai Marco si Phoenix. Marco memiliki kekuatan buah iblis Tori Tori no Mi, model Phoenix, yang memungkinkannya berubah menjadi burung Phoenix dan memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Marco juga merupakan seorang dokter yang handal dan orang kepercayaan terdekat Shirohige. Marco bergabung dengan bajak laut Shirohige sejak masih muda dan menjadi salah satu dari supernova, yaitu generasi bajak laut muda yang memiliki bounty tinggi dan potensi besar. Marco berperan penting dalam Perang Marineford, di mana dia berusaha melindungi Shirohige dan Port Gas D, Aceh dari serangan Angkatan Laut dan bajak laut Kurohige. Marco kemudian bersekutu dengan Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami, untuk menghadapi Kaido, salah satu Yonko, di negeri Wano. Marco memiliki hubungan baik dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Shanks, Nekomamushi, dan Sengoku. Beberapa kisah menarik tentang Marco mantan komandan Shirohige. Kedatangan Aceh. Sebelum bergabung dengan Shirohige, Aceh sebenarnya pernah mencoba untuk bertarung melawan Shirohige. Bahkan, Aceh beberapa kali diketahui berupaya membunuh Shirohige. Setelah bergabung, Aceh memiliki tato di punggungnya, dan orang yang menyarankan hal tersebut kepada Aceh adalah Marco. Diajak Shanks. Shanks diketahui pernah datang ke bajak laut Shirohige untuk meminta Shirohige menghentikan upaya Aceh dalam menangkap Teach. Saat Shanks datang, dirinya juga sempat mengajak Marco untuk bergabung, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh Marco. Luka di kepala, dalam upacara pemakaman Aceh dan juga Shirohige, Marco terlihat menggunakan perban di bagian kepalanya. Luka ini didapatkan Marco saat dia terkena tinju dari Garp. Menariknya, meskipun memiliki kekuatan buah iblis untuk menyembuhkan luka, serangan yang diberikan Garp tidak mampu disembuhkan oleh Marco. Balas dendam. Setelah kematian Shirohige dalam Perang Marineford, beberapa sisa bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco mencoba balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Teach. Namun, sayangnya usaha mereka gagal karena mereka tidak mampu melawan kekuatan Teach. Tahu lokasi Izo, Nekomamushi awalnya ingin mengajak Marco untuk ikut dalam perang di Onigashima. Meskipun demikian, saat mereka tiba, ternyata ada satu orang lagi yang ikut, yaitu Izo. Nekomamushi sendiri mengatakan bahwa ide mengajak Izo adalah ide dari Marco. Hal ini dikarenakan Marco mengetahui lokasi Izo berada. Aliansi dengan Prospero, yang menjadi satu-satunya anak Big Mom yang masih ke Wano Kuni, sempat menjalin aliansi dengan Marco. Saat itu, Prospero menjadi salah satu anak Big Mom yang menolak aliansi antara Big Mom dan Kaido. Mystical Zoan pertama, Marco adalah pemakan buah iblis Tori Tori no Mi, model Phoenix. Selain dapat berubah menjadi burung Phoenix, dirinya juga memiliki kemampuan regenerasi saat menerima serangan. Marco juga merupakan pemakan Mystical Zoan pertama yang diperlihatkan. Berikut adalah beberapa kisah menarik tentang Marco bersekutu dengan Luffy. Perang Marineford. Marco berperan penting dalam Perang Marineford, di mana dia berusaha melindungi Shirohige dan Port Gas D, Aceh dari serangan Angkatan Laut dan bajak laut Kurohige. Dia juga bersekutu dengan Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami, yang datang untuk menyelamatkan Aceh, adiknya.
Marco mengakui keberanian dan tekad Luffy, dan membantunya menembus pertahanan musuh. Marco juga menghormati keputusan Luffy untuk membawa Jinbe dan Crocodile sebagai sekutunya. Arc Zou, Marco tidak secara langsung bersekutu dengan Luffy dalam Arc Zou, tetapi dia memberikan pesan penting kepada Nekomamushi, salah satu penguasa Pulau Zou. Marco memberitahu Nekomamushi bahwa dia tidak bisa ikut dalam perang melawan Kaido, salah satu Yonko, karena dia harus menjaga Pulau Sphinx, tempat asal Shirohige. Marco juga memberikan Vivre Card miliknya kepada Nekomamushi, agar Luffy dan kawan-kawan bisa menemukannya jika mereka membutuhkan bantuannya. Arc Wano, Marco akhirnya bersekutu dengan Luffy dalam Arc Wano, setelah mendengar bahwa Luffy dan kawan-kawan sedang berada di sana untuk menghadapi Kaido dan Orochi, tiran yang menguasai negeri Wano. Marco datang bersama Izo, mantan komandan divisi ke bajak laut Shirohige, yang juga berasal dari Wano. Marco membantu Luffy dan kawan-kawan untuk menembus pertahanan musuh di Onigashima, tempat markas Kaido. Marco juga bersekutu dengan Prospero, anak tertua Big Mom, yang menolak aliansi antara Big Mom dan Kaido. Kisah Marco beraliansi dengan Prospero. Prospero adalah anak tertua Big Mom, salah satu Yonko, dan menteri permen di Toto Land. Dia memiliki kekuatan buah iblis Properonomi, yang memungkinkannya menciptakan dan mengendalikan permen. Dia juga merupakan salah satu anggota terkuat dan terpintar di keluarga Charlotte. Marco dan Prospero bersekutu dalam Arc Wano, setelah mereka tiba di Onigashima, tempat markas Kaido, Yonko lainnya. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan aliansi antara Kaido dan Big Mom, yang mereka anggap sebagai ancaman bagi dunia. Namun, aliansi mereka tidak berlangsung lama, karena Big Mom menolak untuk membatalkan aliansinya dengan Kaido. Berikut adalah beberapa kisah menarik tentang Marco beraliansi dengan Prospero. Pertemuan pertama, Marco dan Prospero bertemu untuk pertama kalinya di laut dekat Onigashima. Prospero datang sendirian dengan menggunakan kapal permen buatannya, sementara Marco datang bersama Izo, mantan komandan divisi ke bajak laut Shirohige. Mereka berdua saling mengenali satu sama lain dari Perang Marineford, di mana mereka berada di pihak yang berlawanan. Tawaran kerjasama, Prospero kemudian menawarkan kerjasama kepada Marco untuk menghentikan aliansi antara Kaido dan Big Mom. Dia mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana ibunya untuk bergabung dengan musuh bebuyutannya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin melihat Luffy menjadi raja bajak laut, karena dia mengagumi semangatnya. Marco menerima tawaran Prospero, karena dia juga memiliki tujuan yang sama. Muncul di Onigashima, Marco dan Prospero kemudian muncul bersama-sama di Onigashima, tepat di depan Big Mom. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka ingin menghentikan aliansinya dengan Kaido. Namun, Big Mom tidak mau mendengarkan mereka dan malah marah. Dia mengatakan bahwa aliansinya dengan Kaido sudah final dan tidak bisa dibatalkan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan pendapat anak-anaknya. Pembatalan aliansi. Setelah mendengar jawaban Big Mom, Prospero memutuskan untuk membatalkan aliansinya dengan Marco. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan ibunya sendirian. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayai Marco sepenuhnya, karena dia masih ingat bagaimana Marco pernah menyerangnya di Marineford. Marco mengerti keputusan Prospero dan tidak memaksanya untuk tetap bekerja sama. Mereka berdua kemudian berpisah dengan saling hormat. Marco mendapatkan luka di kepalanya saat ia berpartisipasi dalam Perang Marineford, di mana ia berusaha melindungi Shirohige dan Port Gas D, Aceh dari serangan Angkatan Laut dan Bajak Laut Kurohige. Dia juga bersekutu dengan Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami, yang datang untuk menyelamatkan Aceh, adiknya. Luka di kepala Marco disebabkan oleh tinju dari Monkey D. Garp, salah satu laksamana angkatan laut yang legendaris dan kakek dari Luffy. Garp menyerang Marco saat ia mencoba mencegah eksekusi Aceh oleh Sengoku. Meskipun Marco memiliki kekuatan regenerasi yang hebat, tinju Garp ternyata cukup kuat untuk melukai Marco secara permanen. Luka di kepala Marco adalah simbol dari kesetiaan dan pengorbanan yang ia tunjukkan kepada Shirohige dan Aceh. Meskipun ia terluka parah, ia tidak pernah menyerah untuk melawan musuh-musuhnya. Ia juga menghormati keputusan Luffy untuk membawa Jinbe dan Crocodile sebagai sekutunya. Ia bahkan memberikan jubahnya kepada Luffy saat ia terluka parah oleh Kizaru. Luka di kepala Marco juga adalah tanda dari penghargaan yang ia terima dari teman-temannya dan musuh-musuhnya.
Setelah perang berakhir, Marco menghadiri upacara pemakaman Shirohige dan Ace bersama dengan sisa-sisa kru Shirohige. Ia menggunakan perban di bagian kepalanya sebagai pengingat akan perang yang tragis itu. Ia juga mendapat ucapan terima kasih dari Shanks, salah satu Yonko, yang mengakui keberanian dan kekuatan Marco.